Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Dan handphone yang pada video kali ini mau saya review adalah Siemens A55. Ya, jadi guys buat kalian semua yang belum tahu, inilah Siemens A55, sebuah handphone yang diluncurkan sama Siemens sendiri pada tahun 2003 dengan memiliki keunggulan yaitu dia itu sudah ada game. Sudah ada game, kemudian untuk layarnya pun dia itu masih monokrom ya. Jadi untuk handphone ini ya meskipun dia layarnya tuh monokrom, tapi untuk handphone ini dia itu sudah bisa menampilkan animasi. Jadi untuk keunggulan dari Siemens ini sih ya dia itu memang juga dari casingnya ya, yang bulat gitu ya. Kalau kata orang itu sih ini handphone malah lebih mirip Doraemon. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya nggak ngeliat ini sebagai Doraemon sih. Tapi ya udahlah. So guys, jadi di pada video kali ini saya akan mencoba review ya dengan sebuah handphone. Ini adalah Siemens A55. Seperti apakah keunikan dari handphone ini? Apakah memang handphone ini masih layak di tahun 2023 sekarang? Mari aja langsung kita review. Ini adalah Siemens A55. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh saya akan coba review dulu guys ya. Jadi di sini tuh kemarin itu kan ada yang minta ya, Bang. Coba dong review Siemens. Nah, di sini saya akan review Siemens lagi guys ya, karena kemarin tuh dia sempat ngomong juga kalau review Siemens tuh ya dia pengennya Siemens yang lain gitu maksudnya. Jadi ya mungkin maksud dia itu dia pengen nge-review Siemens lagi kali ya. Apa ini channelnya beda sih kayaknya sih. Tapi ya intinya di pada video kali ini saya akan mencoba review ya dengan sebuah handphone lagi. Ya ini adalah Siemens A55. Ya, jadi guys untuk bagian depannya seperti ini ya. Jadi yang saya punya ini warna putih. Untuk casingnya saya punya ini BTW udah KW ya, jadi bukan asli lagi, aslinya itu warna merah. Dan untuk pilihannya sih banyak ya, kalau nggak salah Siemens A55 itu ada yang merah, ada yang biru ya. Kalau nggak salah ada lagi A52 kalau nggak salah deh. Jadi ada apa namanya? Ada kembarannya lah guys ya, kembarannya. Itu ya itu A52 guys ya. Dan kalau nggak salah dulu kayaknya ada lagi deh. C berapa ya? Saya lupa lah. Pokoknya dia kembarannya ini C ya guys ya. Jadi bukan A doang ya, ada C kalau nggak salah. C55 kalau nggak salah deh kembarannya. Oke guys, jadi untuk di bagian depannya sendiri, jadi di bagian atas sendiri di sini tuh dia ada sebuah speaker di sini. Jadi ini speakernya itu dia nyambung sama apa namanya nih? Earphone-nya ya. Jadi dia tuh nyambung. Untuk di bagian bawah di sini juga ada logo Siemens dan bagian bawah ada layar. Untuk layarnya dia masih monokrom dan untuk backlightnya dia warna orange. Di sini ada tulisannya A55 guys ya. Jadi di sini tuh ada tulisannya A55. Ini tipenya. Nah di sini bisa kalian lihat ya, ada goresan-goresan gitu ya. Ini pernah kedudukan soalnya oke tuh guys ya. Jadi casingnya ini nggak terlalu tebel ya. Makanya pas kedudukan itu jadi ya kayak gitu pecah ya. Nah untuk di bagian bawah di sini juga ada keyboard atau keypad. Untuk fungsinya sama aja kayak Siemens yang di sebelumnya guys ya. Bedanya kalau ini ya bentuknya doang guys ya. Ya di sini ada tombol power, di sini ada tombol untuk panggilan, di sini tombol buat select, ini option. Di sini buat navigasi dan navigasinya nih dia cuman atas bawah doang ya. Jadi kiri kanannya dia nggak ada ya. Kalau yang Siemens C55 C apa bukan C MC ya, MC65 MC65 ya, MC berapa lah? Ya MC60, sorry. Saya lupa guys ya tipenya ya. MC60 itu kan dia kalau nggak salah masih bisa kiri kanan ya, walaupun ada sini juga. Tapi kalau A55 ini dia benar cuman atas bawah doang guys ya. Jadi kiri kanannya nggak ada gitu. Untuk bahan keyboardnya atau keypadnya dia tuh bahannya plastik semua ya. Jadi pas kita pencet tuh dia kayak bunyi plastik gitu ya. Nah, untuk di bagian bawah cuman ada numeriknya doang dan numeriknya ini nonjol. Untuk di bagian bawah di sini juga ada lubang charger ya. Jadi lubang chargernya ini nyambung sama lubang handsfree. Di sini ada lubang mikrofon dan bisa kalian lihat di sini udah retak guys ya nih ya. Ini kayaknya pernah jatuh mungkin ya. Untuk sampingnya di sini nggak ada apa-apa. Untuk atasnya pun juga cuman ada lubang ini buat gantungan doang. Untuk sampingnya juga nggak ada apa-apa. Dan bagian belakang pun juga nggak ada apa-apa. Harusnya sih di sini dia harusnya Siemens ya. Apa tulisan apa gitu. Kalau nggak salah Siemens sih kalau nggak salah ya. Cuman ya ini karena memang casing yang saya belinya ini kebetulan casing KW jadi ya
Kayak gitu lah guys ya. BTW handphone ini saya beli itu 2013 dan kondisinya itu tadinya itu nggak ada casing guys ya. Jadi saya dikasih murah ya, cuman 500.000 apa berapa gitu. Jadi akhirnya saya beli dan ya sekarang itu kondisi udah kayak gini guys ya. Saya belikan casing dan saya pakai-pakai terus, akhirnya ya kondisinya kayak gini ya. Untuk dalamnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama dalamnya, jadi untuk casingnya seperti ini. Nah, ini casingnya udah KW guys ya, bisa dilihat sendiri di sini. Nah, mereknya guys ya. Jadi mereknya kayak ini. Ini ada kode-kodenya. Nah, ini untuk keypadnya guys. Ini keypadnya ini harusnya putih semua nih guys ya di sini ya. Ini cuman kayaknya catnya udah kelupas ya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini guys ya. Jadi di sini ada logo Siemens. Di sini ada karetnya. Nah, ini segelnya nih guys. S ya segelnya ya. Jadi untuk di bagian bawah cuman ada tampilan keypadnya doang. Untuk backlight apa namanya keyboardnya dia itu oranye ya warnanya ya, mengikuti layar ini. Oke, sekarang kita langsung aja coba masukin dulu untuk SIM cardnya dan baterainya ya. Jadi di sini saya masukin SIM card dulu yang pertama. Dan sekarang kita masukkan baterainya. Nah, ini baterainya pun juga masih ada segelnya ya, tapi ya S doang guys ya. Jadi kelanjutannya ya nggak kelihatan ya. Ini sebagai segel sih. Oke, kita tutup lagi untuk casingnya. Oke, dan sekarang kita langsung aja hidupkan handphonenya. Kok nggak mau nyala ya? Sebentar ya. Nah, oke, dan di sini harusnya Siemens Be Inspired. Oh ya, BTW untuk handphone yang saya punya ini dia itu untuk layarnya itu udah kebelah setengah guys ya. Jadi di sini tuh layarnya yang tulisan-tulisan cirinya ya sebagiannya itu udah hilang guys ya. Ini bisa terjadi karena memang LCD-nya tuh mungkin udah kelamaan ya. Jadi harusnya di sini tuh ada tulisannya lagi guys, tapi saya lupa lah tulisannya apa. Jadi tulisannya cuma switch on doang ya. Nah, ini kan mati lagi nih kan. Nah, kita hidupin lagi. Oke, ini sebenarnya gambar bunga nih. Cuman dia nggak ini guys ya, nggak cuma setengah doang ya kan. Ini review handphone teraneh di review saya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita review guys ya. Oke guys, jadi untuk di bagian home-nya ya, untuk di bagian awalnya sendiri di sini tuh dia ada network search di sini tulisannya. Di sini sebenarnya dia itu ada logo profile di sini, logo kayak lonceng gitulah. Di sini juga ada logo baterai harusnya ya. Di sini ada logo baterai, di sini logo sinyal. Dan di sini cuma ada tanggal ya. Di sini tanggal, bulan, waktu. Nih waktunya, nih tahun, dan sekarang kita coba ke menu dulu guys ya. Jadi untuk di menu sendiri di sini ada message, di sini ada call records, ada alarm clock, ada serve and fun, ringtones, profiles, setup, dan kembali ke phonebook ya. Oke, dan sekarang kita coba ke sana, uh, kita coba ke serve and fun dulu ya. Untuk di serve and fun di sini tuh dia ada internet ya. Di sini ada internet, game, on animation, on picture, on sound. Ini ada kalkulator, ada currency converter, dan kembali lagi ke internet ya. Sekarang kita coba ke gamenya dulu guys ya. Jadi di gamenya sini ada apa nih? Snack attack. Ada balloon shooter, move the box, Quaco ya. Shooter, start. Jadi untuk gamenya sendiri sih kalau menurut saya nih masih berjalan lancar guys ya. Walaupun memang ini apa ya, layarnya nih kebelah setengah guys ya. Cuman kalau buat saya sih masih kelihatan lah. Nah ini kan untuk grafiknya sih ini lumayan normal guys ya. Jadi bukan masalah normal ya. Melainkan untuk grafiknya sih ini dia udah lumayan bagus lah, nggak putus-putus gitu. Kalau Nokia kan dia masih agak putus-putus gitu kan. Nah kalau ini ya dia lumayan lah. Coba ya.
Jadi ini ya game sebagai gabut doang sih ini. Jadi buat kalian semua yang memang gabut gitu ya kan. Buat ini bisa sih. Nah ini ada SMS ya nih. Nggak ada deh. Kena prank guys. Nah di sini ya. Ya kira-kira kayak gitu lah guys ya gamenya guys ya. Jadi ini ada SMS tapi kok nggak ada ininya ya. Nggak ada pesannya gitu. Oke guys, jadi itu adalah kira-kira untuk game dari si Siemens A55-nya nih guys ya. Jadi untuk gamenya ya saya review hanya satu aja guys ya karena memang untuk gamenya ini ya yang lain-lainnya itu saya kurang gitu bisa mainin guys ya. Jadi ya saya mainin cuman yang bisanya aja. Sorry. Oke guys, jadi kalau misalnya tadi kita sudah ke gamesnya, di sini ada on animation. Jadi untuk ini dia itu bisa ngebuat apa ya, semacam kayak animasi gitu guys ya. Di sini juga ada on picture, on sound ya. Ini ringtone semua guys ya BTW ya. Ini EMS ini ringtone dari dianya ya. Atribus. No, size-nya 57 bytes. Date-nya tahun 2003 guys ya. Jadi ini saya pun belum lahir ya. Nah, oke lah. Tapi di sini tuh saya kurang kurang ngerti sih. Ini maksudnya apa gitu ya? Please swipe. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia ada kotak gitu guys ya. Dia tuh tadi sempat kelihatan tuh ya di atas itu ya. Nah, network apa tuh? Not available ya. Oke lah. Tapi kok yang saya tahu ini kalau nggak salah dia itu bisa di-delete ya. Nah, ini bisa di-delete nih guys. Jadi bisa delete all ya. Cuman kalau delete all itu saya kurang tahu lah. Ini nasibnya kayak gimana guys ya. Jadi nggak ada ringtone gitu ya. Jadi silent aja gitu. Oke lah ya untuk on ringtone sih kayak gitu-gitu aja. Di sini ada kalkulator, currency converter. Dan nah ini oke kita keluar dulu dan sekarang kita coba ke untuk ringtone dulu guys ya. Jadi kita sekarang coba ke ringtone dulu. Ya ini ringtone-nya coba saya pilihin yang ini ya. Ini Simon Swing. Jadi untuk ringtone-nya ini dia itu masih normal guys ya. Jadi masih keluar dan untuk ringtone-nya ini dia ada yang monofonik, ada yang polifonik guys ya. Jadi dia itu nyampur ya karena memang handphone ini dia itu memang udah keluar pas Nokia itu udah ngeluncurin Nokia 3650 ya. 3650 itu kan diluncurkan 2003 kan. Ya handphonenya juga ya. Kalau 2003 itu kan ada sebagian handphone memang udah apa namanya? Poly ya, udah polyphonic ya untuk ringtone ya. Ini grup tone, order call. Nah, ini semua guys ya. Ini ringtone semua dan di sini ada profile, setup. Di setupnya di sini tuh dia ada bahasa ya. Untuk bahasanya sih dia ada bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan lain-lain guys ya. Kalau nggak salah dulu pernah ada bahasa ini kok. Bahasa apa sih lupa saya. Bahasa apa ya dulu ya? Bahasa Sunda juga dulu sini pernah ada kok. Cuman saya sempat hapus guys ya. Dari sistemnya saya hapus ya. Jadi hapusnya kalau nggak salah itu di mana gitu. Di Git. Oh, ada Arabik, ada apa guys ya? Gila. Oke lah ya untuk bahasanya seperti itu. Di sini ada display. Di displaynya di sini ada logo. Ini bitmap style. Nah ini yang bitmap stylenya tuh tadi saya punya flower ya. Makanya tadi kan kayak pas di startup itu kan dia ada muncul kayak bunga-bunga gitu ya. Karena ini bawah ini burung ya, bird ya. Jadi
Nah, pas di startupnya itu nanti dia ada muncul burung gitu ya. Ini sebenarnya sih bukan startupnya doang sih. Ini kalau misalnya dia di shutdown juga harusnya dia ada logo burungnya gitu guys ya. Cuman nih karena memang saya bosen jadi ya saya pilih bunga lah. Di sini ada on grading, nih big letters. Big letter ini dia buat gedein tulisan guys ya. Nah, jadi dia sekali menu tuh tulisannya gede gitu. Ini illumination ini dia buat lampu apa namanya nih? Lampu handphone ya guys ya. Jadi kita bisa ngoperasin handphone ini tanpa lampu cahaya latar ya. Nah, di sini ada kontras. Kontrasnya ini paling mentok ya. Kalau bawahnya paling mentok. Kalau yang atas ini bisa paling mentok juga sih, tapi ini paling gelap ya. Nah, ini paling gelap. Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Untuk atas ini dia layarnya tuh udah rusak guys ya. Nah, ini saya kurang tahu lah. Ini cara ngatasinnya gimana dan kerusakannya tuh di mana saya kurang tahu guys ya. Tapi ya saya rasa ini rusaknya juga udah lama sih. Jadi kayak gitu. Oke, untuk layarnya sini masih normal sih guys ya. Hanya kekurangannya sih hanya di gambarnya aja yang udah usang ya. Ya, untuk di sini saya akan coba untuk kode-kode dulu guys ya. Nah, jadi guys untuk yang saya punya di sini itu dia ada email, di sini ada info, untuk di sini ada info, ada varian, std map. Nah, kalau misalnya kalian mau apa ya nyari guys ya, apakah handphone ini A55 apa A52, kalian tinggal geser aja ke bawah. Nah, di sini tulisnya produk A55 guys ya. Berarti handphone ini benar A55 ya, jadi bukan A52 ya. Nah, kalau untuk tahun pembuatan sih saya kurang tahu ya di mana ya, tapi ada ya harusnya ya. Kalau nggak salah di sini deh kayaknya deh. Nggak kelihatan ya harusnya ya. Soalnya dulu kayaknya di MC60 juga nggak salah ada kok. Nah, sini ada baterai, ada diagonis, network, setup ya. Nah, di sini ini buat pengetesan ya. Ini illumination, off, on, oke. Ini buat layar ya. Ini buat pengetesan layar. Nah, ini kan. Nah, kalau ini layarnya kan kebelah tuh kan. Kebelahnya setengah lagi. Nah, ini BTW kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini dia yang putih-putihnya ini dia agak kegeser guys ya. Nah, ya kan? Jadi ukurannya di sini putih-putihnya nih sama yang di sini dia beda guys ya. Ini casing KW sih soalnya. Jadi kita back. Nah, ini versi yang lain-lainnya guys ya. Ini kayak papan catur nih. No, ya kan? Ini nih dia layarnya rusak deh guys ya. No, yang garis-garis ini sebenarnya dia itu ada tombol kiri kanan atas bawah kalau nggak salah deh. Oh, ini kalau misalnya saya pencet nih, dia berubah guys ya. Oh, kan. Tradisional. Untuk volumenya dia nggak bisa digedein guys ya. Oke guys, untuk ringtone-nya seperti itu adalah ringtone guys ya. Ini saya ringtone-nya apa ya? Saya lupa ya nih ya. Ini kalau nggak salah ringtone klasik kok emang. Jadi untuk ringtone-nya masih bisa semua. Nah, ini silent alert-nya ya. Untuk silent alert-nya dia masih normal sih kalau menurut saya guys ya. Jadi ini masih normal banget. Dan ini kalau misalnya saya udah iseng nih guys ya. Ini mungkin bisa saya buat apa namanya nih? Ngisengin orang kalian guys ya silent alert-nya nih. Kalau misalnya kalian tahu ya kayak pencukur-pencukur rambut gitu ya kan dia kan getar ya kalau misalnya hidupin ya ini mungkin bisa kali ini buat ngerjain orang gitu ya kan silent alert-nya tinggal didekatin aja gitu ke kepala kan seret gitu jadi kayak dia tuh ngiranya emang beneran kepotong gitu rambutnya gitu dulu soalnya saya pernah gitu ya ngisengin orang pakai ginian ya oke jadi ya untuk handphone yang saya punya ini Siemens A55 ya saya rasa cukup sampai sini aja untuk review dari saya. Kalau menurut saya sih ini mungkin masih unik lah ya di tahun 2023 sekarang. Tapi kalau buat orang yang ngerti handphone-handphone jadul, handphone-handphone kayak gini mah ya dia udah dianggap biasa ya. Karena memang handphone Siemens itu kayaknya dia itu merek rendahan ya. Merek lebih rendah dari Nokia guys ya. Tapi ya ada aja lah mereknya yang memang agak unikan guys ya. Oke, mungkin sampai segini aja untuk video dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike dan mohon maaf ya kalau misalnya
reviewnya nih agak buru-buru guys ya, karena memang saya lagi dikejar tugas guys ya. Jadi ya sampai segini aja untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Hatur nuhun sadayana. Dadah.